Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Putri, NPM C1C020168 dari kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, sekarang saya akan membahas materi tentang non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Pengertian liabilities jangka panjang. Non-current liabilities kesepakatannya tidak disebut sebagai tidak lancar, tetapi kita menyebutnya sebagai liabilitas jangka panjang. Yang dikatakan liabilitas jangka panjang itu berarti kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan di masa yang akan datang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang termasuk liabilitas jangka panjang ada hutang obligasi atau bond payable, ada hutang jangka panjang atau long term notes payable, ada hutang hipotek atau mortgage payable. Hutang hipotek itu yaitu berupa hutang yang disertai dengan jaminan aset. Terus ada kewajiban terkait dengan dana pensiun atau pension liabilities, dan ada liabilitas terkait dengan leasing atau lease liabilities. Penerbitan obligasi. Dalam penerbitan obligasi, ada istilahnya dokumen atau bond kontrak yang biasanya disebut bond indexure. Kemudian dalam sertifikat atau kontrak obligasi itu nanti akan merepresentasikan adanya janji. Maka sering juga disebut obligasi ini sebagai bentuk dari notes payable. Nah, yang akan dilunasi nanti ada dua. Yang pertama, sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tercantum pada sertifikat obligasi. Nah, yang kedua ini yang dilunasi ada bunga periodik. Nah, bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominalnya. Nah, dalam sertifikat obligasi tertera selain face value, nilai nominal juga tertera kontraktual interest rate atau tingkat bunga tercatat. Umumnya pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan atau per semester. Digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Nah, di sini ada 3 keunggulan mendanai obligasi dibandingkan kita menerbitkan saham. Nah, apa saja keunggulan yang kita dapatkan ketika kita mendanai obligasi daripada kita menerbitkan saham biasa? Yang pertama itu keunggulannya tidak adanya kontrol atau hak pengendalian yang diperoleh pemegang obligasi. Beda dengan menerbitkan saham biasa. Yang kedua, adanya penghematan pajak. Dan yang ketiga, earning per share-nya menjadi lebih tinggi. Nah, ini ada jenis-jenis dari obligasi. Beberapa jenis obligasi. Yang pertama ada secured bond. Nah, secured bond ini yaitu obligasi yang menyertakan adanya jaminan. Terus yang kedua ada term bond. Nah, ini tuh artinya obligasi dilunasi penerbit hanya dalam 1 kali dalam pelunasan. Yang ketiga ada convertible bond. Nah, convertible bond ini yaitu obligasi yang memiliki hak untuk dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat ada registered bond. Nah, yaitu dalam obligasi
daftaran nama pemilik. Bearer, di sini juga ada bearer. Nah, artinya kebalikan dari registered bond ini tadi. Kalau registered bond ini tertera nama pemilik, sedangkan bearer ini tidak menyebutkan nama pemilik dari obligasi tersebut. Dan yang kelima ada income bond, nah yaitu obligasi yang pembayaran bunganya baru dilakukan jika perusahaan itu memperoleh laba. Jika perusahaan itu belum memperoleh laba, maka belum dapat melakukan pembayaran obligasi, pembayaran bunganya. Selanjutnya ada menentukan harga jual obligasi. Untuk menentukan harga jual obligasi, ada 4 yang harus kita tentukan. Yang pertama, dengan cara melihat sertifikat obligasi. Yang kedua, dengan menghitung nilai nominal. Yang ketiga, tidak disebutkan nilai kurs, tetapi disebutkan nilai nominal dengan menghitung nilai sekarang. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, ada 2 cara menghitung nilai sekarang atau nilai sekarang, yaitu dengan face value atau nilai nominal dan bunga yang dibayarkan. Selanjutnya itu ada suku bunga. Nah, suku bunga ini yang pertama ada state, coupon, atau nominal rate. Nah, ketiga ini digunakan perusahaan menerbitkan obligasi untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan secara periodik. Yang kedua ada market rate atau effective yield. Nah, ini tuh tingkat bunga yang dikehendaki investor. Selanjutnya menghitung berapa beban bunga secara periodik. Nah, untuk menghitung berapa beban bunga secara periodik menggunakan rumus market interest rate dikali dengan carrying amount atau nilai tercatat di obligasi. Menilai obligasi pada saat kita mencatat ketika diterbitkan. Yang pertama ada penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Yang kedua ada risiko relatif. Yang ketiga kondisi pasar. Dan yang keempat keadaan ekonomi. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Ketika obligasi dijual dengan harga kurang dari nilai nominal, maka investor menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang ditentukan. Biasanya terjadi karena investor dapat mendapatkan tarif yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Tidak dapat mengubah tarif yang tertera sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Investor menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan dihitung pada nilai nominal, tetapi mereka benar-benar mendapatkan di tingkat efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasi. Metode bunga efektif. Ada 4 metode bunga efektif. Yang pertama, obligasi diterbitkan dengan diskon. Artinya, jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah penerbitan. Yang kedua, obligasi yang diterbitkan dengan premi, yaitu perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan. Yang ketiga ada pengaturan, biaya tersebut dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Dan yang keempat, prosedur yang diperlukan. Untuk amortisasi adalah bunga efektif metode, juga disebut amortisasi nilai sekarang.
Selanjutnya yang akan saya bahas itu menggambarkan penilaian akuntansi untuk obligasi di tanggal penerbitan penilaian hutang obligasi atau tergantung kondisi pasar dan harga jual yang ditawarkan. Penerbitan dan pemasaran obligasi biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan. Perusahaan penerbit harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama, harus mengatur pinjaman emisi. Yang kedua, dapatkan persetujuan peraturan untuk penerbitan obligasi, menjalani audit, dan menerbitkan prospektur. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Sekian pembahasan materi dari saya tentang non-current liabilities atau liabilitas jangka panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.